kami boleh bertemu kembali di PD Faithful Zoom ini. Kami percaya Engkau yang menyertai kami hingga awal, tengah, hingga akhirnya PD Faithful ini. Tuhan, ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, layakkan, kuduskan, benarkan kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Kau menyatakan kemuliaan-Mu, bahkan Kau menyatakan hadirat-Mu buat kami di tempat ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, berikan kami sinyal yang terbaik datang daripada-Mu. Kami percaya setiap firman yang disampaikan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Karena Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kita mempunyai kerinduan, yang selalu dekat kepada Tuhan. Kita perlu lebih sungguh-sungguh, kita mau fokus sama Tuhan pada malam hari ini. Kita menyatakan kebesarannya, karena Dia layak disembah, karena Dia layak diagungkan. Mari kita mau pujikan pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Firman berkata Kau besertaku, ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, nyanyi glory, oh, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, tinggikan namanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Oh, haleluya. Yesus, amin Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Allah yang besar, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami rasakan sepanjang minggu ini, Tuhan. Lawatan-Mu, Tuhan, begitu luar biasa, Tuhan. Kau berkati dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Jika kami boleh ada pada saat ini, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepandaian dan merawat tubuh kami, Tuhan. Tapi ini semua karena kemurahan kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, terimalah pujian penyembahan pada malam hari ini, Tuhan. Boleh menjadi bau yang harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa, Allah yang dasar dalam hidup kami, Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Berfirmanlah Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu, Tuhan, boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, Tuhan. Boleh menguatkan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Hingga pada malam hari ini, Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, Tuhan. Kami yang menghadapi suatu persoalan permasalahan, ada jalan keluar, Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Berbicaralah Kau malam hari ini melalui hamba-Mu, ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau tutup bungkus hamba-Mu, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di salib-Mu, Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan, Tuhan, boleh kami tangkap, Tuhan. Firman disampaikan, Tuhan, tidak akan berlalu begitu saja, Tuhan. Melainkan Tuhan boleh tertanam, bertumbuh hingga berbuah manis dalam hidup kami. Dan boleh kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada kuasa yang tidak senang, Tuhan. Kuasa penghulu di udara, roh kegelapan, roh iblis yang mencuri kebenaran firman pada malam hari ini, yang mengganggu konsentrasi kami, Tuhan. Pada saat malam hari ini, kami boleh patahkan, kami boleh teknik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Nya bebas beracara, Tuhan, di dalam ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini sepenuh kuasa-Mu, Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Theo untuk pujian penyembahannya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah di tempat ini. Sekali lagi kita akan sama-sama ya di tempat ini. 1 minggu, hari ini 1 minggu lagi, 1 minggu saat ini kita sudah bertemu. Semua bukan karena kuat gagah kita percaya semua ini kasih karunia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan buat kita di tempat ini. Ayo, kita sama-sama, kita di tempat ini sama-sama belajar, mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk hari ini buat kita semua di tempat ini. Ayo kita langsung buka ya firman Tuhan di Kejadian 3. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh sama-sama lagi ya, belajar firman Tuhan lagi. Kita saat ini kita belajar di perjanjian lama ya. Kita langsung masuk di Kejadian 3. Saya akan bacakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah itu dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamatkan daun pohon arah dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan, di antara pohon-pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan menjadi debu, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan demikian bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situ engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan istrinya itu lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lagi pula Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya. Saat ini saya cuma mau menceritakan ya, mungkin kita ini nggak asing dengan cerita Adam dan Hawa ini, manusia pertama kali yang Tuhan ciptakan atas dunia ini. Manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan seturut segambar Tuhan. Tuhan menciptakan seturut segambar Tuhan ini karena Tuhan punya rencana besar untuk manusia yang pertama kali diciptakan ini. Karena saat mereka diciptakan Tuhan, mereka hidup di Taman Eden. Dan Taman Eden ini juga Tuhan ciptakan untuk manusia yang pertama kali ini untuk hidup di tempat itu. Taman Eden ini taman yang luar biasa. Mereka tidak perlu bekerja, mereka tidak perlu melakukan apapun. Apapun yang saat ini ada di tempat itu, mereka bisa menikmati setiap hasilnya. Tanpa melakukan apa-apa. Tanpa mengerjakan apa-apa pun, mereka tetap bisa menikmati hasilnya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan mereka serupa segambar dengan Tuhan, untuk mereka bisa menguasai. Bahkan mereka juga diberikan otoritas untuk seisi Taman Eden itu. Hanya satu perintah Tuhan untuk mereka. Jangan merabah, jangan memakan
buah dari pohon kehidupan itu, buah pohon pengetahuan itu. Itu saja perintah Tuhan untuk mereka. Tapi karena bujuk rayu dari ular iblis ini, sehingga mereka memakan buah pengetahuan itu. Hingga akhirnya mereka harus diusir dari Taman Eden itu. Nah, banyak hal ya. Kenapa kok mereka harus diusir dari Taman Eden itu? Karena mereka melanggar perintah, melanggar firman yang Tuhan berikan saat itu. Mereka diusir dari Taman Eden itu karena kemurahan Tuhan ya. Mereka hanya diusir, tidak dibinasakan. Karena itu perkataan firman di Kejadian 3. Mereka diusir dari Taman Eden, mereka dikeluarkan dari Taman Eden itu, dan mereka harus jauh dari Taman Eden, di mana Taman Eden itu berbicara apa? Taman Eden ini berbicara kekudusan. Di mana Taman Eden ini Tuhan ciptakan saat manusia pertama ini bisa bertatap muka dengan Tuhan. Bisa makan segala sesuatu tempat itu walaupun tidak bekerja. Akhirnya, karena kesalahan mereka, saat mereka melanggar firman Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Saat mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus mengerjakan segala sesuatunya yang mereka harus usahakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah susah payah mereka saat mereka keluar dari Taman Eden. Taman Eden juga berbicara kekudusan. Taman Eden juga berbicara berbicara hadirat, damai sejahtera. Taman Eden itu diciptakan Tuhan untuk manusia. Untuk manusia tidak perlu melakukan apa-apa. Saking sayangnya, saking Tuhan sayang banget sama manusia. Sehingga dia membuat Taman Eden itu taman yang luar biasa buat manusia yang pertama ini. Hanya karena kesalahan manusia itu. Kesalahan manusia ini dia makan buah dari pohon pengetahuan. Mereka hanya diusir, saudara-saudara sekalian. Mereka hanya diusir dari Taman Eden. Waktu itu Tuhan juga bisa membinasakan mereka seharusnya. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Karena Tuhan punya rencana besar untuk mereka. Mereka hanya diusir. Sehingga mereka harus mengalami, saat mereka diusir, mereka harus mengusahakan apa menjadi kebutuhannya. Mereka harus bersusah payah untuk mengerjakan. Bahkan untuk makan pun mereka harus mengerjakan. Seperti saat ini, hari ini. Kita juga bersusah payah untuk mencari apa yang harus kita kerjakan untuk mendapat upah, untuk menghidupi kehidupan kita. Seandainya itu tidak pernah terjadi, mungkin kita tidak akan mengalami ini. Mungkin hari ini kita akan bertatap muka dengan muka bersama Tuhan. Karena di Taman Eden itu, manusia yang pertama kali itu Tuhan ciptakan, mereka bertatap muka, mereka berbicara dengan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat kita. Walaupun manusia itu berbuat dosa di Taman Eden, Tuhan hanya mengusir mereka dari Taman Eden. Itu semua karena apa? Karena Tuhan karena Tuhan ini mempunyai sifat, yaitu apa? Murah hati. Kita hari ini ada karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Padahal di Taman Eden ini juga berbicara ya, kemurahan Tuhan buat kita semua. Taman Eden juga berbicara kemurahan Tuhan buat kita. Tapi kita tidak bisa, manusia itu tidak bisa memanfaatkan kemurahan Tuhan waktu itu. Dia melanggar titah Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya karena bujuk rayu ular ini tadi. Ya. Jadi firman di Kejadian 3 ini yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Hari ini, firman hari ini saya akan beri judul kemurahan Tuhan. Ini yang Tuhan mau bawa buat kita. Kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan ini berbicara kebaikan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Berbicara kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan untuk semua ciptaannya. Baik itu tumbuhan, baik itu binatang, hewan, baik itu kita. Bahkan kita ini ciptaan yang paling tertinggi. Ciptaan yang paling mulia. Karena apa? Karena kita diciptakan seturut segambar Tuhan. Kita diciptakan karena Tuhan punya rencana besar untuk kita. Bahkan kita diberikan otoritas menguasai dan mengelola bumi ini. Tapi kita ini kadang tidak menyadari kemurahan Tuhan ini dalam kehidupan kita.
Kenapa? Karena kita sering keluar dari rencana Tuhan. Kita sering berjalan dengan apa yang menjadi kemauan kita. Jadi hari ini, firman hari ini, kemurahan Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan ini Tuhan yang murah. Buat kemurahan Tuhan ini, firman hari ini mengingatkan kita, kemurahan Tuhan ini harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemurahan Tuhan ini bukan suatu yang murahan buat kita di tempat ini. Kemurahan-Mu Tuhan ini adalah sesuatu yang mahal buat kita di tempat ini. Ayo, kita sama-sama belajar. Kemurahan Tuhan adalah berbicara kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan dalam apapun yang Tuhan lakukan buat kita. Kita langsung masuk poin ya. Bagaimana kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan bagikan poin bagaimana kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Poin pertama, banyak bersyukur. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Kenapa kok bersyukur selalu kepada Tuhan? Kita baca dulu di Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Ya. Banyak bersyukur. Kenapa kok bersyukur selalu kepada Tuhan? Banyak bersyukur dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur. Karena kita di tempat ini, kita menerima banyak kemurahan Tuhan. Apa kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita di tempat ini? Karena apa? Tuhan memilih kita. Itu kemurahan yang Tuhan berikan. Tuhan memilih kita. Seharusnya kita ini manusia tidak layak untuk terima kemurahan Tuhan. Karena dengan banyaknya dosa kita. Seharusnya kita ini binasa. Tapi Tuhan berikan kemurahannya supaya kita layak menerima janji keselamatan atas kehidupan kita hari ini. Bersyukur dengan apapun saat ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan memurnikan setiap iman kita untuk membawa kita dalam kemenangan. Kalau Tuhan tidak memperhatikan kita, nggak mungkin Tuhan mau bawa kita ke kemenangan. Kadang-kadang kita mau menikmati kemenangan, tapi kita tidak mau menikmati setiap proses itu. Tapi hari ini Tuhan tawarkan, aku berikan kau kemurahan untuk melewati setiap apapun. Aku berjalan bersamamu untuk kau melihat kemenangan bersama. Ini kemurahan yang Tuhan juga berikan buat kita. Kemurahan bersyukur kepada Tuhan juga berbicara apa? Jangan melihat gelanggang orang lain. Seringkali kita melihat gelanggang orang lain. Seringkali kita melihat kehidupan orang lain. Rumah tangga orang lain. Berkat orang lain. Pekerjaan orang lain. Tuhan mau kita bersyukur. Karena kita harus ingat, saudara-saudara, satu hal. Kita semua di tempat ini, kita diciptakan. Diciptakan secara unik. Tuhan punya rencana terhadap kita semua di tempat ini. Rencana yang beda di dalam kehidupan kita. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan pilih kita. Bersyukur karena Tuhan memilih kita. Karena kita menerima janji keselamatan. Tuhan mau nebus kita di kayu salib. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita memperoleh janji keselamatan. Kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa. Tanpa Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita nggak bisa memulihkan keadaan hubungan kita bersama Tuhan. Karena apa? Ada dosa itu tadi. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita memperoleh pengampunan dosa. Tuhan menebus kita. Itulah janji keselamatan. Itulah kemurahan hati Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Ayo, bersyukur selalu kepada Tuhan. Poin kedua, keintiman dengan Tuhan. Kenapa kok saya katakan keintiman? Keintiman ini bersama juga berbicara apa? Mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Keintiman juga membaca firman, memuji, menyembah, berdoa. Keintiman ini juga mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, memuji-muji Dia selalu. Apa sudahkah kita ini melakukan itu dalam kehidupan kita, saudara-saudara?
Bersyukur selalu pada Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, memuji, bersyukur, mengagungkan Tuhan selalu. Apapun keadaan respon hati kita, apapun keadaan kita, apapun keadaan respon hati ini, kita ini berbicara apa? Hati kita sedang enak, tidak enak, kita tetap melakukan itu. Apakah kita sudah melakukan itu? Ayo. Memuji di Mazmur 104 ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Kita melihat pujian di Mazmur 104 ayat 1. Itu tidak melihat keadaan kita seperti apa. Pokoknya kita hanya mengagungkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Ini supaya kita apa? Supaya kita mengingat bahwa kita ini saat ini kita hidup karena kemurahan Tuhan. 2 poin ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun hari-hari ini, keadaan kita harus bisa melakukan. Bersyukur selalu kepada Tuhan dan keintiman dengan Tuhan. Saya cuma mau tambahkan untuk terakhir, mungkin Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang penuh kemurahan ya. Kita tahu semua itu. Tuhan tidak pernah biarkan kita dalam keadaan apapun. Kemurahan ini berbicara kebaikan Tuhan, Tuhan yang baik. Tapi jangan menganggap kemurahan Tuhan ini pasti diberikan kepada semua orang. Tidak. Saya mau katakan, kemurahan Tuhan ini tidak pernah diberikan kepada semua orang. Saya katakan tidak. Kenapa? Kemurahan Tuhan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan benar-benar hidup di dalam rencananya dan hidup dalam pertobatan. Kenapa kok pertobatan harus ada? Pertobatan ini berbicara apa? Setiap hari kita ini harus datang dengan Tuhan, menanggalkan manusia lama kita. Kita hidup harus dengan roh, mematikan kedagingan kita. Setiap hari kita harus seperti itu. Setiap hari itu harus ada pertobatan dalam diri kita. Pertobatan ini bukan berbicara dosa yang besar, terus kita bertobat, tidak. Setiap hari kita harus belajar. Harus semakin setur segambarnya, harus semakin sempurna. Mendekati Dia terus. Bertobat, bukan berbicara melakukan dosa besar terus bertobat, enggak. Memperbaiki diri dari hari ke hari semakin jauh lebih baik. Mungkin hari ini kita punya sikap iri hati, saat ini kita tidak punya lagi sikap iri hati. Mungkin ada kekurangan lagi, mungkin kita punya tamak, serakah, tapi hari ini kita tidak lagi punya sifat tamak atau serakah. Dengan mengucap syukur. Tetapi kemurahan Tuhan ini pasti diberikan sama orang yang percaya. Hidup atas rencananya. Hidup dengan pertobatan. Kita mau contohkan saja Daud. Daud ini adalah tokoh yang luar biasa di Alkitab. Daud seorang raja Israel yang luar biasa. Tapi saat Daud jatuh dalam dosa, pada waktu saat dia melakukan perzinahan dengan Batseba, di 2 Samuel 11 ayat 1-27 itu bercerita perzinahan Daud. Dan Daud waktu saat itu ditegur oleh Nabi Nathan. Apa yang Daud lakukan? Respon hati Daud sangat betul. Dia bertobat. Dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bertobat dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia tidak mau mengulang itu lagi. Sehingga pertobatan Daud ini membawa kemurahan di dalam kehidupan Daud. Ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan Daud. Tuhan menyatakan kemurahannya kepadanya. Sehingga apa? Sehingga tata Daud, kerajaan Daud, yang Daud pegang, tidak pernah terkoyakkan, saudara-saudara. Daud tetap berdiri teguh dalam kerajaannya. Bahkan sampai keturunannya pun tetap ada dalam kerajaan itu. Tuhan tidak pernah binasakan. Bahkan keturunannya juga, walaupun melakukan dosa yang sama, yang jahat, tetap ada pengampunan, tetap ada kemurahan. Hari ini cuma saya mau katakan, ayo kita semua harus hidup dalam kemurahan Tuhan. Jangan manfaatkan kemurahan Tuhan ini seperti barang yang murahan. Seolah-olah, wah kalau kita gini dan gini, Tuhan pasti kok baik, pasti mengampuni. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kita harus hidup dalam kemurahan ini dengan tuntunan masuk pada rencana Tuhan. Percayalah, Tuhan punya sesuatu yang besar untuk kita. Semua di tempat ini punya rencana besar. Ayo sama-sama.
Saya akan live dulu di grup karena ini waktunya sudah habis. Sekarang setelah saya live, silakan masuk kembali. Pilihannya ini binasa. Tuhan pasti menepati janjinya atas kehidupan kita. Ayo, mungkin saat ini kita susah ya untuk ikut proses Tuhan karena di proses Tuhan ini nggak enak. Tapi saat kita cuma menyatakan, Tuhan, aku mau ikut rencanamu, percayalah, kekuatan akan Tuhan berikan buat kita di tempat ini. Kita kalau mau ingat Raja Daud, sekali lagi cuma saya mau katakan, raja yang luar biasa, saat dia melakukan kesalahan, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang datang dari hati Tuhan lihat, mendatangkan kemurahan Tuhan buat dia. Tidak hanya mendatangkan kemurahan buat dia seorang Raja Daud, tapi juga mendatangkan kemurahan juga buat seluruh keturunan Raja Daud. Tidak ada keturunan Raja Daud yang tidak memegang tata kerajaan. Walaupun mereka ada yang berbuat jahat juga dengan Tuhan, meninggalkan Tuhannya, tetap Tuhan mengampuni berkali-kali. Mungkin hari ini, kita yang ada berdiri di tempat ini, kita harus datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, berlutut sungguh-sungguh. Karena kita percaya, jeripaya kita mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang hari ini kita tabur, kita akan tuai. Kita akan juga melihat anak-anak kita akan diberkati ke depan. Karena kita harus percaya, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan hari ini. Percayalah saudara-saudara, ayo hidup dalam kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena Tuhan sudah katakan, kemurahan Tuhan tidak diberikan untuk semua orang, tapi hanya diberikan untuk orang yang percaya dan berjalan atas rencananya dan melakukan pertobatan. Pertobatan sekali lagi saya katakan, hidup yang diubahkan dari hari ke hari, seturut segambar Tuhan. Karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Terima kasih. Yuk, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu. Kami percaya firman yang saat ini sudah Kau berikan buat kami. Kami mau berjalan dengan setiap kemurahan-Mu. Tuhan, biar firman ini boleh terpatri dalam loh hati kami yang paling dalam. Bahwa kami juga mengandalkan Kau dalam setiap jalan-jalan kami. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kemurahan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kami hari ini untuk menikmati setiap janji-Mu. Janji keselamatan yang sudah Kau berikan buat kami saat penebusan Tuhan Yesus ada di kayu salib buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Karena kami percaya orang yang percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau sungguh-sungguh dan melakukan pertobatan, hidup dari hari ke hari semakin serupa segambar dengan Engkau, akan melihat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu, biar firman boleh menjadi kekuatan buat kami di tempat ini. Terima kasih. Haleluya, amin. Ayo silakan Deo. Gigi aku lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang sunyi lagi. Mari sama-sama kita mengatakan. Selidiki aku, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau datang.
aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan, haleluya. Dan biarlah Tuhan kami boleh setia Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan Kau menemukan kami setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Kami bersyukur, kami berserah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman yang menguatkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dia biar kehidupan kami semakin hari Tuhan, kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Jika kami kekuatan dan kemampuan untuk mengiring Engkau Tuhan. Orang-orang siapa Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulai disembah, mulai diagungkan dengan segala hormat.